Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang teman-teman di podcast Miftahul Jannah. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga selalu sehat, semoga selalu kuat dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi di podcast aku Miftahul Jannah. Alhamdulillah juga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat ya, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat panjang umur. Dan alhamdulillah juga kita gak pernah kekurangan ya teman-teman, selalu ada rezeki yang datang untuk kita. Alhamdulillah, itu tandanya Allah itu sayang sama kita. Makanya kalau kita dikasih rezeki, mau sedikit apapun rezeki yang Allah kasih kepada kita, bersyukurlah, insya Allah akan Allah tambah. Oke, di podcast kali ini kita akan sharing-sharing mengenai baper, ya, pernikahan yang baper. Oke, gini, kita mungkin belum menikah ya, mungkin ada sebagian teman-teman yang mendengar podcast aku, mungkin ada yang udah menikah, alhamdulillah ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan buat teman-teman yang belum menikah mungkin merasa bahwa kok aku belum nikah ya, kok Allah belum ngasih jodoh sih sama aku gitu, kapan aku dapet jodoh, kapan aku bisa sama dia, iya dianya siapa tuh, dianya jodoh gitu, kapan aku bisa bermesraan, aku bisa bercanda-canda gitu sama pendamping aku. Pasti kita pernah gitu kan, sesuatu apapun gitu kita pernah ingin gitu ya, dihadirkan cepet jodoh kita. Tapi mau gimana lagi, kita gak bisa lah memaksakan bahwa aku mau jodoh, aku mau cepet-cepet nikah. Tapi gak gitu, karena menikah itu bukan siapa cepat dia dapat. Oke, menikah itu bukan siapa cepat dia dapat, tapi menikah itu adalah ibadah sepanjang masa. Menikah itu menyempurnakan separuh agama. Enak ya kalau udah menikah, pasti ibadah itu bareng-bareng ya, berdua bersama-sama. Kemudian aktivitas juga bisa ada yang nyemangatin. Oke, itu positifnya. Cuman kalau kita bisa gali lebih dalam, di dalam pernikahan itu akan banyak rintangan yang datang atau ujian-ujian yang datang kepada kita. Menikah itu gak gampang. Mungkin kita pengennya enaknya aja, kita pengen punya pendamping gitu biar ada yang ngejagain. Oke, itu bagus, tapi kita harus lihat dulu sisi lainnya gitu. Apalagi kita nanti kan perempuan ya, khususnya perempuan itu akan menjadi istri dan akan menjadi calon ibu ya, calon madrasah pertama, madrasatul ula. Nah, bagaimana sikap kita kepada suami kita nanti? Apakah kita bisa taat kepada suami kita? Yang sebelumnya aja nih, kita belum nikah, kita tuh masih suka membantah sama orang tua, kita disuruh ini disuruh itu masih gak mau, gimana nanti mau menikah ya kan? Makanya persiapin dari sekarang ilmu-ilmu agama, ilmu tentang pranikah, persiapin dari sekarang ya, karena banyak rumah tangga yang masih muda ya, yang belum lama nikah tapi berpisah gitu, karena mungkin ada keegoisan juga dari pasangan tersebut. Makanya sebelum kita menjenjang ke pernikahan, kita harus punya visi misi gitu. Nah, kalau kita nanti insya Allah bertemu dengan jodoh kita, bertemu dengan pasangan kita, kita tanya ini sama dia, visi misi dia itu apa. Contohnya nih, kalau dia bilang visi misi aku menggapai surga bersamamu, asik. Misalnya gitu ya, Masya Allah. Oke, kamu tanya lagi, misinya itu apa gitu. Kamu mau menggapai surga bersama aku dengan cara apa? Kamu gali terus gitu, kamu tanya-tanya terus biar dia tuh ada jawaban. Tapi kalau dia tuh masih ragu,
ya sudah, jangan dilanjutkan gitu, karena pernikahan itu bukan permainan, bukan sesuatu permainan, tapi ini benar-benar serius, keseriusan untuk kita ini hidupnya tuh bareng-bareng gitu sama pasangan kita. Ya pasti kita inginlah punya pasangan yang baik, yang solih, yang taat kepada Allah gitu, yang selalu menangis karena Allah. Masya Allah ya. Tapi kita pun harus introspeksi diri, apakah kita ini udah baik belum, apakah kita ini masih lalai belum. Nah ini perlu diintrospeksi diri. Nah dari sekarang kita berdoa sama Allah, ya Allah semoga hamba diberikan jodoh yang terbaik, siapapun itu yang terbaik ya Allah, yang bisa memberikan ketenangan untuk hamba gitu, yang setia gitu, karena kan kita juga harus cari pasangan yang setia gitu, yang saling percaya, bisa menjaga amanah ya. Mungkin di antara kita ada yang kekurangan, ada punya kekurangan, pasti ya kita bisa menjaga kekurangan kita gitu, kita nggak membongkar aib pasangan kita. Nah jadi buat teman-teman, jangan baper dulu ya kalau ngelihat di Instagram atau di TikTok ya, di medsos lainnya gitu, ada pasangan suami istri yang mesra banget gitu, fotonya Masya Allah ya mesra banget, dan ada video-video gitu, terus kita nih seakan-akan baper banget gitu ngeliatnya, ih pengen kayak dia, kapan ya punya pasangan halal. Jangan gitu juga ya, karena kan kita nggak tahu kehidupan mereka, kehidupan asli mereka tuh kayak gimana, kita nggak pernah tahu. Tapi kita hanya bisa melihat dari dunia maya, karena dunia maya itu banyak yang bohong. Teman-teman kalau tahu, dunia maya itu kebanyakan yang bohong gitu. Jadi tuh kayak ditutup-tutupin apa gitu ya kan, ditutup-tutupin gitu. Jadi kalau di dunia maya pasti orang-orang tuh pengennya terlihatnya yang baik-baik aja gitu, dan terlihat yang keburukannya itu nggak bakal dibuka gitu di dunia maya, di media sosial. Makanya kalau saran aku, kalau misalkan kita buka Instagram, contohnya ya Instagram kita buka, jangan lihat pasangan-pasangan yang mungkin harmonis. Bukan yang nggak boleh, tapi kan itu untuk menjaga kita biar kita tuh nggak terlalu baper, nggak terlalu menghayal atau halu ya, halu yang nggak jelas gitu. Nah kalau bisa kita follow akun-akun dakwah, follow akun-akun ustadz, kiai, atau para habaib ulama. Nah insya Allah di situ kan pasti ada banyak nasihat-nasihat. Nah jadi tuh kalau kita udah melihat nasihat-nasihat dari guru-guru kita, dari para ustadz, para kiai, ulama-ulama, kita nih jadi imannya tuh naik lagi gitu, udah Masya Allah kan ya. Jadi kita nggak baper mulu gitu. Aku sering nih lihat ya, entah di Instagram atau di SW, snap WA gitu ya, snap WA aku nih, ada nih orang nih, dia tuh selalu posting tentang video-video baper gitu, pasangan suami istri yang mesra-mesraan gitu. Kayak misalkan gini, si istrinya tuh lari lari, terus si suaminya tuh ngejar gitu. Jadi dia tuh, ya Allah baper banget sih, kapan aku kayak gitu. Aku tuh rasanya pengen ketawa aja gitu, karena kan ngapain sih mikirin kayak gitu ya kan, nggak ada gunanya juga. Mending kita pelajarin ilmu agama dulu, kita pantaskan diri juga gitu ya kan. Kalau kita cuman bisa ngelihat video-video baper, kita nggak mau mempelajari ilmu-ilmu pranikah, mempelajari ilmu agama, itu sama aja ya, nggak bisa juga. Makanya jangan terlalu kita melihat pasangan yang mungkin menurut kita nih bikin kita baper. Seharusnya nggak gitu juga, tapi kita ya cari motivasi-motivasi, ceramah-ceramah atau quotes-quotes yang membangun kita untuk menjadi lebih baik lagi. Itu Masya Allah luar biasa, keren banget ya kan.
Dan untuk teman-teman, sabar ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, innallaha ma'as sabirin. Ya, mungkin yang lagi ngomong juga harus sabar. Iya. Aku juga sabar kan, insyaallah. Insyaallah kita akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Tenang aja, kita punya Allah. Kita minta sama Allah. Insyaallah pasti Allah akan memberikan atau Allah akan menghadirkan pasangan yang terbaik untuk kita. Tenang aja dan terus memantaskan diri. Oke teman-teman, alhamdulillah mungkin sampai di sini podcast kita. Terima kasih untuk teman-teman udah mendengarkan podcast kali ini. Semoga sehat selalu, semoga Allah memberikan keberkahan dalam menuntut ilmu untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan aku pamit teman-teman, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Salam dari aku Miftahul Jannah, Mita. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.